ini udah 2-3 menit sekali nafasnya. Ini harus dibawa ke ICU. Tidur dengan semua Kalau yang kakek-kakek mah nggak ada. Nggak ada, biasa aja. Karena kita identik, jadi emang dari awal udah aneh. Karena dulu tuh dokter-dokter bilang kalau kembar cewek cowok itu jarang yang identik gitu. Dia bingung kan? Jadi nggak banyak orang yang tahu kalau aku tuh kembar. Aku tuh masih mikir gitu, aku mah nggak pernah pelukan. Dengan polosnya aku ngomong, iya aku mah nggak pernah pelukan sama pacar aku. Terus dia bilang, bukan pacarnya. Kata. Diam dong aku. Terus dia bilang, kamu punya kembaran? Nah, itu kan di kondisi itu tuh nggak ada yang tahu gitu. Karena kejadiannya juga udah lama Udah kan lama dan aku nggak pernah open. Aku aja itu udah temenan lama banget loh Bob, tahu kalau dia punya kembaran. Iya, karena aku nggak pernah mau open. Kenapa aku nggak mau open? Karena ada beberapa, ya kondisi kasus yang aku di ini nama teman-teman aku ya, mereka bilang aku Inilah itulah. inilah itu, depresi lah apa. Ya. Jadi di situ teh kapentar gelap. iya, jadi kayak Balik lagi ke tahu dari iya, mana jadi nih? akhirnya kayak flashback lagi. Padahal udah hampir setahun lah aku udah nggak ngerasain apa-apa sama sekali, nggak sensitif, nggak ngerasain aneh, nggak ngerasain apa, terus dek Hampir terus kayak setahun gimana orang di tangga. enggak, nyapa, maksudnya nyuri. ya karena aku nggak ngeh kan, karena selama ini nggak ada interaksi sama sekali kan, jadi kayak langsung duk gitu. Terus dia jelasin sama aku, kamu pernah ke alam lainnya, pernah mainnya gitu. Terus aku tuh yang nggak ngerti, gitu. Terus pernah sakit, oh iya, pernah hilang. Terus aku yang terus si Mr. Delphi ngomong pakai bahasa Inggris, did you die gitu, apa kamu mati gitu. Terus aku yang oh iya, aku bilang gitu. Iya, kok tahu? Aku bilang gitu karena gue nggak ngeh ya, aku nggak ngeh gitu ya. Dia tuh terus aku tahu, dia bilang terus dia bilang iya kayaknya gara-gara itu jadi kebuka. Nah di situ aku baru tahu informasi-informasi bahwa dari sebelum aku mati suri, aku tuh sudah ada itu, udah ada rasa-rasa itu, udah ada kepekaan itu yang tapi aku nggak ngeh karena udah amat. Jadi kayak lagi nonton tiba-tiba ada yang set, tapi kayak yang apa, aku nganggapnya kayak mata aku Ya kali udah, gitu ya, karena gitu. kan aku dari dulu pakai kacamata. Terus udah gitu kalau misalkan ada rasa ketek gitu, aku masih apa sih binatang apa gitu. Jadi kayak kecoa ya. jangan kecoa. Dia takut banget sama kecoa. Kecoa terus terbang terus ke sini. Kayak gitu. Ya jadi karena nggak tahu sama sekali. Terus dia di situ menjelasin. Jadi kakak aku meninggal itu ada sebagian dari kakakku yang ke aku, makanya aku jadi suka sosialisasi apa segala macam. Padahal dulu kan aku lebih introvert, dia extrovert. Dia lebih suka bergaul, dia lebih suka sosialisasi, aku enggak. Dan itu tuh sejak dia meninggal itu lamparnya ke aku, masuknya ke aku. Dan dia itu Sifatnya mungkin ya. Sifatnya. Dan dia itu pernah ngomong, katanya kakak aku ini pernah bilang, sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan gitu. Jadi itu udah janjinya dia. Padahal dulu masih anak SD ya. Sampai kapanpun aku nggak akan ninggalin. Karena dulu tuh kita suka gitu kayak, kakak kan janji gak akan ninggalin adek gitu. Terus ya kakak kan janji bakalan kemana-mana sama aku gitu. Karena aku tuh orangnya harap banget gitu. Jadi kalau abang gue ngapain ya gue harus ikut, gue harus kayak gitu. Jadi aku tuh di situ baru ngeh. Terus nah sejak mati suri itu lebih kebuka lagi. Cuman
masalahnya kebukanya itu semua. Jadi si kakak aku ini katanya ya, yang sampai sekarang aku masih belum tahu nih. Katanya tuh dia ngerasa bersalah karena seharusnya dia bisa ngejaga aku supaya nggak terlalu lepas. Tapi Karena kondisi mati suri itu dia nggak bisa, ya Lost dia ngerasa control dia ya. lost gitu, dia lost aku sampai akhirnya kemana-mana. Jadi akhirnya aku bisa interaksi sama yang gitu-gitu. Cuman yang bahayanya aku nggak bisa ngebedain mana yang nyata, Real. Iya, sama yang enggak halus, ya. gitu. Terus aku juga nggak tahu mana yang baik, mana yang enggak. Cuman sampai sekarang aku tuh ya sampai waktu itu Kang Chandra bilang mau ditutup, ngeganggu nggak? Karena jujur berapa kali ngeganggu. Jadi setelah ngobrol sama si Kang Chandra itu mulai wah macem-macem. Karena dari sugesti dan mindset dari alaknya juga udah mulai berbeda. Karena udah Udah tahu. tahu. Jadi pas udah tahu Jangan-jangan jadi nih, buka. jangan-jangan ini bukan manusia. Nah kan katanya kalau makhluk yang seperti itu tuh akan tahu kalau kita sensitif atau enggak, ya. karena mereka tahu energinya dan mereka punya tujuan tertentu. Ada yang bilang kayak ada yang mau minta tolong lah, atau ada yang minta bantuan lah, atau apa, atau ada yang sekedar kayak ngerasa wah punya teman nih dari dunia yang bisa diajak ngobrol atau apa. Sedangkan kan itu tidak boleh, tidak mungkin gitu. Maksudnya bisa, cuman kan tidak mungkin untuk bisa aja kayak punya hubungan dengan mereka. Kebetulan keluarga dari mama aku kan Banten dalam, jadi mereka percaya sama yang gitu-gitu gitu. Mereka percaya sama hal-hal yang mistis dan lain-lain. Cuman di keluarga aku karena kita turunan asli Banten dalam, jadi kita tuh nggak boleh kayak guna-guna atau apa yang aneh-aneh atau kayak susuk-susuk lah atau jimat-jimat gitu tuh nggak boleh. Udah kalau bukan orang Banten juga ada nggak boleh. Iya dah. Kalau orang luar kan mungkin mereka bisa tuh ada minta-mintanya ininya, apanya gitu kan. Kalau kita yang turunannya tuh nggak boleh. Apa sih disebutnya tuh kayak Forbidden pantrang gitu, lah, bener-bener larangan ya. Panterangan. Nah, mulai tuh tahun kedepannya aku mulai tertarik buat menjelajah ikut sama, karena mama aku masih suka ke Banten dalam, masih suka ke Sumur, namanya desa Sumur itu di ujung kulon. Mereka masih suka ke sana kan, kayak 3 bulan sekali, 6 bulan 2 kali gitulah gitu. Aku biasanya nggak pernah mau ikut karena aku masih kayak apa sih gitu, masuk ke desa ngapain. Hari itu aku mau ikut, cuman aku bilang tapi mah aku yang nyetir, aku bilang gitu. Ya sok, kata mama. Jadi kondisinya aku selama dari SMA bisa nyetir baru tahun 2014 aku dapet SIM. Jadi selama itu aku nggak pernah diberhentiin, nggak pernah kena razia, nggak pernah apa. Ilegal ya. Pokoknya baik-baik aja gitu. Sampai keluar kota, sampai ke Banten, sampai ke Banten tuh waktu itu bisa sampai 12 jam perjalanan nyetir. Iya, Dan jauh banget. aku kuat banget sampai si mama kayak aneh banget. Kok bisa sih? kuat gitu, kok bisa gitu. Minum Suka jamu tidur. apa sih? Nggak tidur, nggak apa. Minum jamu apa? Lu minum ini suplemen Bumi gitu. upik. jadi bener-bener kayak kesana cuman buat pengen tahu gitu. Gue bisa lihat-lihat ya ternyata bener. Mau showing. Belagu dia, sombong. Bener, satu hari aku sama sepupu aku, dia dari Medan, Galang namanya, kita berdua tuh ceritanya lagi di teras depan lah gitu, lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus dia ngerokok, ngobrol gitu, terus cerita-cerita apa segala macam, biasalah anak-anak remaja gitu kan. Tapi si Galang ini nggak bisa ini. Nggak bisa. Galang tuh kan badannya gede tuh, terus kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kresek. Nah, Di mana? di depan, jadi kan posisinya tuh gini nih rumah tuh gini. Jadi ini Di halaman maksudnya. ini tuh teras, ini tuh masuk nih rumah. Nah ini tuh gini tuh, ini tuh segini tuh dapur sama tempat nongkrong keluarga Iya. tuh. Kita suka ngobrol-ngobrol di situ. Nah di depan tuh ada pohon. Terus kayak kampung aja gitu. Iya, Jadi iya, halamannya iya. gede gitu ya, kayak kampung Upin-Ipin gitu lah pokoknya. Terus kresek gitu ya. Maaf, Ipin Upin dari Malaysia. Iya betul, iya bapak gue. terus kresek. Si Galang, tuh, gitu. Terus aku ya,
enak feeling gitu, nggak apa-apa. Dia keras. Ih, apa tuh gitu kan. Terus aku ngomong, nah, coba Lang, bagilah itu rokokmu gitu. Terus dia, Terus lu kasih rokok gitu. iya tinggal. Terus dia yang, aku merokok. Terus aku bilang, coba sini, rokok lah aku. Kan maksudnya kondisinya kamu nggak ngerokok, tapi Iya. saat itu ngerokok. Lu Rokok lah. kemasukan apa ya? Serius? Terus ngerokok lah. Kaget ya si Galang. Kok aku ngerokok? Terus zaman dulu itu di Banten itu belum ada minimarket yang terkenal sekarang. Terus belum ada rokok-rokok yang dengan merek-merek sekarang. Jadi masih merek lokal, masih merek Iya. Banten tuh. Bangsa Gentong lah, Love Mile lah, ada Love Jambu Mile. air. Ada 321 Rokok Mile, unik gitu lah lah ya. pokoknya. Iya, Rokok rokok unik. unik ya. Jambu Satu bul. bungkusnya itu harganya cuma 3.000. Jadi si Galang ini borong ya tuh, Model-model borong kan dia, borong karena cuma 3.000. Rupanya dia grosir ya. Iya, pokoknya dia jualan. Jadi ketahuan umur. Gila ya. Terus dia, aku ngerokok tuh, rokok. Rokok. Kata si Galang Galang tuh. rokok. Dia melalang, mau selamat nggak kau? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, apa? Aku tuh nggak mau ngeliat ke Galang. Jadi posisinya gini, ini Galang nih, ini aku. Udah kau diam aja lah, jangan banyak ngomong. Kau tengok aku dulu. Apa? Aku lihat apa? Ada apa gitu. Karena Galang itu dari semua sepupu aku, dia yang tahu aku ada aneh-aneh nih. Cuman aku nggak cerita detail sama dia. Terus Makanya dia penasaran. penasaran. Nah, Kenapa? posisinya gini banget kan. Terus Lah, Lang, kau diam aja lah. Jangan nanya aku. Tengok aku. Ada apa? Aku nggak mau ngasih tahu karena apa? Pas banget di sebelah dia tuh ada gitu. Ada apa? Ada apakah di sebelah? Waalaikumsalam. bentuknya kayak gimana? Pokoknya ngebelakangin, tapi Di sini apa di sini nih? Munggungin. jadi gini, kan gini nih kamu Nah, gini nih situ. Galang. Gini Galang. banget nih. Galang. Nyender gini Galang. tangan Set. gitu. Iya. Ini aku. Terus itunya di situ. sini. Di sini banget di belakangnya banget. Tapi ngadep belakang gitu. Tapi ngadep Dia ke punggung belakang, gitu. kepunggungin. Oh, apa tuh? Ya Bentukan belakangnya. seonggok rambut aja gitu. Oh. Ya begitu aja. Warna apa? Kan? Hah? Warna apa? Lu pink menurut lo di cat rambutnya ya kagak lah. Biasa aja. Ada Terus putih putihnya kan? Lu pikir dari Kal- Korea gitu? Kali ya, jadi Oh, blonde. nah, terus aku- Kue, poci blonde. Oh. Nah, aku tuh kan biasa, udahlah kau denger. Kok kenapa kau gak mau tengok? Berarti Mr. Gender ya? Enggak bukan. Ciwi-ciwi. Ayo, Ciwi-ciwi. enggak sekali. Oh, Kuntiau. Kue dia. Terus aku tuh udah kayak, udah males banget nengok ke situ tuh, udah males banget. Terus aku yang, udahlah. Terus aku yang, tiba-tiba kesut. Tiba-tiba si Galang ngomong, ih, aku berasa ada yang getek-getekin aku lah. Getek-getek. Berasa Getek-getek, bah. berasa ada yang getek-getekin aku lah. Terus aku bilang, oh, apa yang getek-getekin, nyamuk kali lah. Aku bilang gitu kan sambil gini ya. Nah, zongnya lagi, aku kayak gini, ada di sebelah situ juga. Ada lagi muncul. Ada lagi di sebelah situ. Itu kayak Tapi cuman, gimana? kalau itu mah bentukannya ibu-ibu aja gitu, hanya ibu-ibu Tapi yang ngadep, maksudnya mukanya ngadep ke kamu gitu. iya. Oh. Jadi, enggak, bukan ngadep ke aku, jadi ngadepnya tuh nyamping gitu nih, gini. Oh, begini gitu. Iya, kayak Oh, oke. gitu. Terus kan dia ngapain lo malam-malam nengok-nengok kono gitu kan? Kan nggak masuk akal. Terus aku yang pakai ada lagi di sebelah situ gitu kan. Setelannya ibu-ibu. Biasa kayak pakai kebaya zaman dulu gitu loh, kayak pakai Kayak gini, baju. diikat apa? Sanggul. Enggak, biasa aja rambutnya. Oh, panjang. Ya Pendek. digituin lah ke depan gitu. pakai Oh, kayak diikat biasa. pinggir gitu. Nah, Oh iya. Terus aku yang, aduh pakai ada lagi belum gitu kan. Terus lah, alah kita masuk lah. Terus masuklah ke dalam. Nah, pas masuk ke dalam itu Plutuk dari luar. Apaan? Jadi kalau di Banten itu kan buyut itu bisa seumuran sama nenek. Jadi Maksudnya? nenek aku itu bisa seumuran sama mama. Jadi kalau dari silsilahnya tuh dia buyut. Oh, Tapi usianya muda gitu loh. Iya, ngerti. Jadi Dari pinggir nih soalnya. Iya. jadi si nenek aku ini seumur sama ibu aku. Terus nenek aku ini punya anak. Anaknya itu baru SMP kalau nggak salah. Oke. Waktu itu udah 20-an lah gitu kan. SMP
SMP. Nah si anak SMP ini kan berarti dia om aku kan. Dia lari tuh. Terus dia ngomong sama aku. Punya dia pakai bahasa Banten kan Sunda tapi Kasar gitu ya? kasar, terus Logatnya juga beda. Logatnya beda. Beda. Ngomong gitu sama nenek aku. Terus pas banget aku lagi jalan ke belakang kan ke dapur. Oh, kakak ini, si kakak nih, si teteh gitu kan. Jadi aku dipanggilnya kakak kan. Si kakak, si teteh. Terus aku bilang, apa? Aku bilang gitu terus gitu. Terus aku bilang, Kasih kode lah ya. Almarhum aki uyut aku bilang, Neng, tinggalin naon gitu. Terus Neng naon neng. Iya, tinggalin naon. Banten ngomong Banten gitu. gitu. Kata aku, enggak, kata aku gitu kan. Dengan naon gitu, ceritain lah. Ini si Galang langsung, hah? Sebelah aku gitu. Saya bilang, Heboh, gitu ya? iya lah, makanya aku gak mau tengok kau gitu kan. Terus akhirnya cuman mungkin ada beberapa orang di keluarga aku yang mendinai lah gitu ya. Oh ya, itu mah gitu. Itu mah halusinasi doang. Halu-halu tuh. Buat gitu kan. Soalnya udahlah, pulang dari Banten mau ke Bandung sempet kayak ada nyasar gitu lah, padahal aneh banget gitu, kayak kok kita bisa nyasar sih, jadi kayak diputerin Padahal gitu, jalannya biasa. padahal jalannya biasa. Dah terus nyampe Mungkin Bandung, masih ada yang kangen. embur. Terus nyampe Bandung, hari Seninnya masuk kerja, ada Kang Chandra lagi. Nah di situ Kang Chandra ngomong, kamu baik-baik aja? Saya bilang, iya. Kata aku, kenapa? Kemarin dari mana? Iya, baru nengok keluarga mama. Terus lihat apa aja? Ditanya. Terus kamu ganggu cerita nggak? semuanya? Ganggu sih, kata aku. Soalnya sering banget kayak di mobil lagi nyetir gitu kan, Bandung Jakarta nengok mama aku. Itu ada yang Ngikut ikut gitu. Bayar? Ente sih. Bayaran atuh. Ada yang ikut. Travel juga 75.000. Terus udah gitu, ya gitu-gitulah maksudnya, jadi ngeganggu sih, cuman tidak mengganggu, cuman dia ada gitu. Jadi Gara-gara kan, dia menampakkan jadi merasa terganggu. jadi aku ya. merasa kayak keganggu aja gitu, Annoy kayak banget gitu ya. ke-distract gitu. Sampai akhirnya ya udah, kata Kang Chandra, udah mau ditutup nggak usah lah gitu dah, karena aku masih ngerasa nggak ganggu. Ah, udahlah gitu ya. It's okay lah ya. Sampai berapa minggu kemudian ada kejadian di mana salah satu dari ini, boleh curhat nggak? Aku Bukan yang pikir- di tangga itu. Bukan. Beda lagi. Jadi aku mikirnya, oh ini karena dia ngomong gini, aku temennya si ini yang adalah temen aku. Oh, oke. Jadi kamu pikir, oh ya udah ini orang gitu ya. Oh iya, lagi nungguin. Aku bilang iya, lagi di atas dulu. Oh oke. Karena aku juga lagi nungguin pacar aku kan. Terus ngobrol lah di situ, ngobrol di bawah deket parkiran di kantor. Ngobrol-ngobrol, terus dia kayak ngobrol, pengen curhat deh, gak tau kenapa. Dia bilang, kok gak tau kenapa aku pengen curhat. Terus aku ya, curhat aja, cerita aja. Bilang kenapa? Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia minta bantuan, minta tolong. Terus aku yang, emang kenapa? Ada apa? Aku bilang gitu, minta tolong apa? Terus tiba-tiba dia bilang, iya ada yang ketinggalan, minta tolong ambilin. Ketinggal. Ada yang ketinggalan. Ambilin aja, Minta mungkin di tolong dalam di ambilin. kantor. Iya. Aku tuh bilang, oh di mana? Gue bilang gitu, apa yang mau diambilin, apa, di mana? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya ada dua. Dia bilang gitu. Apa tuh? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, itu Jadi ngelunjak nih, minta dua. setengah 8 malam lah, jam setengah 8 malam gitu kan. Pacar aku waktu itu lagi lembur. Terus iya mau diambilin apa tuh, nanti aku ambilin. Aku bilang gitu, ada apa? Nah disitulah aku baru ngerasa, wah itu pertama kalinya aku kabur. Jadi dia bilang, iya yang ketinggalan ada dompet aku, katanya. Hah? Dompet? Dompet. Oke. Dompet aku ketinggalan di sama mata aku. Nah ngomong gitu, aku langsung, hah? Gitu kan? Apa? Hah? Mata. Tapi dia ada matanya kan? Kamu lihat nggak? Maksudnya dia bermata atau enggak? Kondisinya ya aku lihat. Jadi
sebenarnya ada alasan kenapa aku minus tapi aku nggak mau pakai kacamata dulu gitu. Jadi karena supaya nggak Ngeblur aja gitu. Iya, biar ngeblur ya. Jadi setiap udah mulai maghrib, nggak maghrib sih sebenarnya, jadi tidak selalu maghrib, jadi jam 4:30 kesini tuh pasti aku buka kacamata karena aku tahu yang gitu-gitu pasti aku akan lihat gitu. Nah, jadi pas ngobrol itu kan aku nggak tahu, nggak ngeliat jelas gitu. Ya udah dong. Jadi dia tuh ngomong di dompet aku, oke nanti aku cariin dompetnya. Aku bilang nanti aku ambilin. Kamu tanya gitu ya di mana? Terus aku bilang di mana, di dalam, di sini. Dia bilang oke udah nanti aku ambil. Sama mata aku. Dia bilang gitu, terus di situ, aku gini apa? Mata. Aku bilang mata. Iya mata, dia bilang gitu. Tapi dia nggak gini gitu. Jadi minggir gitu. Dia mata tolongnya. Tapi dia bilang maksudnya matanya di mana gitu. Enggak, cuma dia bilang mata sama doang. mata aku. Jadi nggak Nah di kebayang. situ itu langsung brrrr. Di situ lah aku, wah ini enggak. Terus aku yang Kenapa gini. nggak ngomong gini? Matamu. Akhirnya Bapak editor. akhirnya aku yang pas emang agak telat sih nyampe ke aku, tapi pas drut, Pas enggak? oke ini bukan orang nih. Satu yang oke bentar ya, Lu cabut. masuklah, lari langsung ke ruang produksi di belakang. Itu yang di ruang produksi itu Acil, temen aku juga anak produksian aku. Pinjam telepon, intercom ke pacar aku. Apa cepet ayo pulang. Kenapa? Kamu kenapa? Ini kamu lihat lagi. Aku bilang, cepet, ini dia minta aku cariin matanya. Aku bilang situlah si Males pacar aku banget tuh ya. turun. Diam kamu diam di sini. Terus ngomong ke si Acil, Cil jagain. Karena takut nyamper kan. Iya, nyamperin gitu ya. Dipegangin lah sama si Acil tuh, dipegangin. Diam di sini deh, di sini. Diam di sini diam. Si pacar aku ngambil mobil. Kebetulan waktu itu dia bawa mobil. Dia nyamper, aku masuk ke mobil, cabut lah. Nah besoknya Nggak ikut ke mobil dia? enggak. Nah besoknya si Kang Chandra datang lagi. Disitulah Kang Chandra ngomong, kalau ganggu kita tutup aja gitu. Terus aku bilang, wah ini kedepannya gue akan kuat nih, karena selama itu tuh aku nahan. Terus aku bilang, tapi bisa benar-benar tutup, cuman kadang-kadang kamu masih bakalan bisa rasa, bisa bingung, kayak gitu-gitu. Terus dia ngomong, nah alasan kenapa aku nggak boleh tutup dulu itu karena aku tuh udah mulai bisa komunikasi sama kakak aku. Udah mulai bisa tuh, jadi kayak kalau aku ada pikiran sesuatu, atau apa atau gitu. lagi ada masalah atau Ada apa, diskusi ya. malam-malam tuh aku suka diam nutup mata, terus tuh kayak ngobrol gitu, bisa curcol, jadi bisa ngobrol dan ngerasain banget. Kalau ditutup aku nggak akan bisa, aku pikirnya gitu kan. Terus akhirnya dikasih lah sama Kang Chandra, oke ditutup aja tapi nggak full ditutup ya. Jadi kamu masih bisa rasain, kamu bisa ya merasakan, tapi sudah tidak bisa komunikasi, sudah tidak bisa kontak gitu atau connect. Cuman akan bisa ngerasain aja gitu kalau ada. Udah deh, aku tuh mikir gitu ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu tuh awal-awal adaptasinya tuh agak-agak susah karena kebetulan aku di Bandung ya tinggal sendiri kan. Terus rumah aku dulu gede gitu, jadi kadang kalau aku lagi masak di bawah tuh kayak dari kamar aku tuh kayak ada yang manggil, oi, kayak ada yang gitu, padahal aku sendiri gitu. Terus Gue aja ke rumah dia, serem kok. iya emang dia cuman dia dari sekian teman-teman aku yang berani nginep di rumah aku berkali-kali itu dia. Terus udah gitu aku lagi di atas nih, lagi di kamar. Terus kan kamar aku kan ada jendela gitu. Di atas tuh ada jendela, kalau lihat ke bawah tuh ke taman di bawah. Oke. Di lantai bawah. Nah, tamannya tuh kan kebuka. Sebelah taman itu dapur. Ya, inget ya, dapur. Nah, Masih inget. Ingat aku tuh kalau mau nutup jendela tuh, kalau mau nutup jendela kan gini kelihatannya ke bawah. Itu tuh kayak kan ada kursi ya. Itu kayak ada yang gini-gini Ucang angge, atau ucang kakinya. angge. Jadi cuma kaki doang ya. Kayak wah gitu kan ya, nggak lucu nih gitu masih. Tapi wah aneh, aku kata Kang Chandra udah ditutup tapi kok aku masih bisa lihat-lihat. Cuman memang
udah nggak Tidak bisa komunikasi. udah nggak komunikasi, udah nggak Nggak kontak, ngeblebek gitu ya. udah nggak bisa Ngobrol. interaksi lagi gitu, tapi bisa lihat atau bisa ngerasain tuh masih. Nah, udah tuh udah sekian tahun akhirnya aku membiasakan diri untuk kalau melihat apa tuh kayak dicuekin aja gitu, karena cara yang paling gampang buat aku untuk nggak akhirnya kepancing buat kontak lagi sama yang begitu atau interaksi lagi sama mereka itu adalah dengan aku pura-pura cuek, pura-pura nggak Pura-pura tahu, nggak lihat lah ya. pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, lempeng aja gitu. Nah, sampai akhirnya ngaruh sampai ke pertemanan aku, sampai ke hubungan aku yang pacaran lama nggak jadi itu tuh karena aku katanya tidur sih Curhat. di kosan sampai ditemenin sama mantan aku, sama temennya dia satu lagi gitu, mereka bertiga tuh selalu nemenin di kosan tuh sampai pintu dibuka, mereka duduk di pintu gitu kalau aku tidur. Karena apa, aku selalu tiba-tiba bangun terus ngomong tiba-tiba minta kopi apa kayak gitu serius, jadi kayak Epic, suka kayak gitu terus Si tiba-tiba kopi hidung mana? terus terakhir itu aku dikasih tahu kalau marah jangan terlalu marah, kalau marah sama orang jangan sampai marah banget atau dendam, jangan sampai sakit hatinya kamu tuh sampai jadi ucap Meledak-ledak. atau pokoknya jangan berlebihan. Kalau marah jangan terlalu marah. Kamu tuh kenapa ternyata itu bisa imbasnya ke orangnya. Jadi kalau aku marah sama kamu nih gitu, marah banget nggak ketahan gitu, kamu tuh bisa kenapa-napa kayak gitu. Jadi jadi aku berusaha untuk ngeredam karena dulu aku temperamen banget ya, orangnya sangat temperamen. Kesini tuh Ini bekas tanduknya masih ada. kesini tuh mulai reda, mulai nggak emosian lagi, mulai nggak temperamen. Nah sampai aku nggak tahu nih kejadiannya gimana, suami aku sih yang tahu. Tiba-tiba katanya satu malam aku lagi emosi, marah banget, tiba-tiba teng aja hilang. maksudnya Ternyata hilang gimana? hilang, jadi aku nggak ingat aja, tiba-tiba tek aja gitu, kayak orang pingsan gitu. Nah, Komunikasi ternyata- mungkin ya. ternyata si suami aku komunikasi sama kakak aku, di situ dia percaya, di situ dia baru ternyata bener ya istri gue tuh kayak gini. Itu tuh emosinya tuh kenapa itu? Apa yang diperebutkan? nggak tahu Maksudnya, nggak tahu. Jadi kalau dulu Gitu. kalau ada yang bikin kesel, ya udah kesel aja, marah aja gitu, bete aja, tapi selalu kayak ya udahlah gitu. Karena kalau berurusan sama yang gitu-gitu kan Ribet lagi lah ya. ribet lagi lah gitu ngejelasin sama orang-orang yang maksudnya kayak aku kadang-kadang suka aneh, orang-orang sekarang seneng banget ya sama hal-hal yang horor mistis dan lain-lain. Zaman dulu tuh gue sampai dihina-hina, sampai dihujat-hujat gara-gara itu gitu kan. Nah akhirnya jadinya emosi, jadi si sesuatu di aku itu pengen kayak udah kebuka aja gitu, udah lu buka aja bukan akunya nggak mau, gue nggak mau, iya kayak gue nggak mau, capek gitu, kadang nggak mau gitu. Karena bener kita ngobrol cuma sebentar aja tuh aku bisa kayak banget, benar-benar bisa gue sampai lemas, terus bawaan itu haus, lapar kayak gitu. Jadi Minum dulu. kopi tadi udah. Ini ada yang aneh di kontrakan aku ini, karena di kontrakan aku ini Hidup lu nggak ada yang aneh ya? selalu sakit. Aku selalu sakit. Terus dibawa ke mertua kemarin gara-gara aku bed rest. Dibawa ke mertua. Baik-baik aja aku 2 minggu di mertua, fine aja, jadi sehat, jadi baik-baik aja, apa segala macam. Cuman memang emosinya jadi keluar lagi. Nah, karena aku nggak mau nanti jadi apa-apa, aku bilang sama suami aku, "Bab, kapan pulang ke kontrakan?" Jadi bertentangan nih, di rumah mertua gue emosian Tapi sehat. di kontrakan gue baik-baik aja tapi Sakit. Nah, cuman aku belum menjelaskan sama si suami aku. Terus aku bilang, kapan pulang ke kontrakan? Yuk, nggak enak di rumah terus gitu. Kebetulan orang tuanya lagi ke Tasik, lagi ngurusin usaha di sana. Ya udah tuh, kan mama nggak ada, yuk kita pulang. Nah pulang nih, baru 1 hari dia sampai ketawa-ketawa, baru 1 hari aku sakit lagi kemarin, sampai
hampir Iya. Itu aku berarti baru banget dong. baru banget. Balik lagi ke kontrakan. Iya, baru banget. Kemarin itu yang asalnya kita mau ngedatengin Alex, Heeh. terus Nggak tiba-tiba jadi. Hamin 1 langsung, aduh kayaknya Bob gak jadi, dia sakit. Iya, nah itu Masih fresh banget ya. ya itu hari ini pindah, besoknya tumbeng total. Nah, kondisi yang lucu adalah seharusnya aku nggak hamil karena kemarin itu aku lagi ada kista. Anehnya kista aku di tengah-tengah pengobatan, udah seminggu lebih pengobatan kista aku, sebulan lebih pengobatan kista aku, tiba-tiba aku hamil. Nah, 2 malam sebelumnya aku sempat mimpi, tapi di mimpi aku nggak tahu siapa. Ini kejadian terakhir. Berarti aku hamil, berarti 4 bulan yang lalu. Itu di mimpi aku ngomong gini, kamu dosa. Kamu tuh dosa. Nah, di mimpi itu ya, di pikiran aku, iya aku dosa sama suami aku. Nah, di mimpi aku itu, ini sosok ini tuh ngomong, kamu dosa. Terus aku di dalam hati aku, iya aku tahu. Iya, aku bilang, iya. Dan kamu terima kamu dosa. Iya. Tapi istilahnya kayak ada titipan buat aku yang akan bikin aku bisa apa namanya, bisa menebus salahnya aku itu gitu. Itu ya dikasih lah aku hamil Rezeki di ini. tengah-tengah aku lagi pengobatan kista gitu. Aku lagi pengobatan Padahal kista. Secara medisnya itu mungkin susah ya. ya pasti Bisa sih akan bisa hamil, cuman pasti susah gitu. Karena kan gini, Persentasenya kecil ya. ya kalau misalkan kita hamil dulu terus ada kista itu mungkin. Tapi Persentasenya kalau lebih besar. ada kista terus kita hamil itu nggak mungkin. Walaupun hubungan atau apa, tapi tetap itu ya sedikit lah kemungkinannya gitu. Nah di aku malah jadi banget gitu, sampai ada kondisi sampai ada kondisi di mana aku ngerasa kayak oh ini kali ya gitu hadiahnya itu gitu. Termasuk ini ya. Say hi dulu, Say hi. Hai. What's your name? Speak English please. Oh ya kucing. Oke, What's your kucing. name? Ini siapa Namanya namanya? siapa? Namanya siapa? Ai. Gitu. Bening banget ya. Terima kasih. Ai. Yes. Yes, Bu. Oh, yes. Jadi apa namanya? Nah, hamil aku ini emang lebih parah, lebih horor sih aku rasa. Ditambah dengan kondisi tempat tinggal aku sekarang tuh Makin bikin tekanannya lebih gede. emang nggak bagus. Sampai tadi malam banget aku ngobrol sama, akhirnya setelah sekian lama aku coba untuk komunikasi sama kakak. Emang agak susah sih karena kan udah lama nggak kebuka, terus udah gitu juga aku ngebatasin diri aku dari Yang kayak yang begitulah. Finally, akhirnya oke nih saatnya gue buat ngobrol nih Iya. sama kakak yang Ada selama ini diskusi. Ada obrolan, ada emang nggak ada tadi komunikasi malam sama sekali kan? nggak ada. Jadi memang tadi malam itu suami udah tidur, dia udah tidur, sengaja gitu aku nonton YouTube, terus tiba-tiba oke, ngomong deh gitu. Nah Oke, nonton YouTube-nya katanya serem kan? yang katanya serem aku nontonnya waktu itu. Tapi nanti aku mau ya iya. Jangan lupa like, Iya. komen, dan share ya. Gitu. Jadi sempet ngobrol lah, ini terakhir nih aku ngobrol sama aku sekalian izin untuk, karena biasanya kalau misalkan menceritakan tentang Beliau menceritakan tentang pengalaman aku mati suri, udah pasti ada hubungannya sama dia juga, pasti cerita tentang dia akan Pasti terbuka. nyenggol-nyenggol pasti lah ya. nyenggol-nyenggol ya. Aku sempat nanya sama dia,
sanggup nggak ya aku buka, karena kan ini otomatis akan kebuka nih ke semua gitu, ke banyak orang bahwa ada cerita yang selama ini aku simpen gitu. Alasan aku simpan karena dulu ya kondisinya nggak semua orang open nih sama masalah hal-hal yang kayak gini gitu. Iya, ini kan di-share sampai seluruh dunia ya, Lid. Iya dong. Sampai Jadi- USA. USA. Ujung Amin, sebelah amin, amin, atas. amin. Tapi bener aku ngerasa kayak aku Ada yang- mampu nggak, sanggup nggak nih gitu untuk aku cerita dan akan lebih banyak orang yang tahu gitu hal ini gitu, karena aku takutnya akan ngalamin kayak dulu Iya. lagi, jadi aku di kata-katain lagi lah apalah segala macam, dan yang gitu trauma itu tuh takut gitu. Terus si kakak aku kayak kapan aja ngobrol ya gitu, cuman ya mindset orang kan kalau yang kayak gitu-gitu tuh formal ya, kayak ya enggak kayak gitu ya. Kalau di kasus aku tuh enggak gitu, kasual aja gitu, kayak biasa aja, kayak ngobrol sama orang biasa aja gitu. Terus hal-hal yang aku temuin juga yang serem-serem juga tuh sebenarnya, kenapa aku bilang nggak serem sih, maksudnya alhamdulillah gitu, bukan yang kayak di film-film yang berdarah-darah yang apa-apa, bukan. Nah, alhamdulillah yang aku dapat itu cuman yang ya aman-aman aja gitu, maksudnya yang masih utuh, yang masih bukan yang ngambang-ngambang, menampilkan bukan yang- dirinya sesuatu cuma yang memang yang tidak masih, menakutkan. ya kalaupun menakutkan paling cuma bagian belakangnya doang atau enggak bagian sampingnya doang, jadi nggak pernah kayak blek gini banget gitu. Terus kayak omongan-omongan kayak aku tahu kalau orang, misalkan aku tahu misalkan kayak Lita ngomongin aku di belakang, aku tuh akan tahu ini si Lita ngomongin gue nih gitu. Atau kalau misalkan di sini kayak misalkan Lita Kalau di depan tahu. Hah? Kalau Di depan udah jelas. Udah jelas satu. Kayak misalkan Lita gitu, oh gitu, oh iya tahu ya. Tapi dianya nggak apa namanya, nggak percaya atau apanya, kerasa sama aku gitu. Jadi aku bisa connect sama orang atau enggaknya itu dari situ gitu. Dari rasa, jadi kayak ada klik atau enggaknya gitu lah sama orang gitu. Jadi Itulah yang menginspirasi dari si ngobatin nih. Iya, betul sekali. Ngobrol bareng-bareng pakai batin, iya betul. Jadi pakai perasaan kita ngobrolnya. Emang Nggak cuma di mulut aja, tapi di asik. Tapi ya sih bener, dan ya intinya sih dari cerita aku, dengan kondisi aku udah ditutup lah, dengan kondisi apalah segala macem, bahkan dalam kondisi aku mempelajari agama pun gitu, atau lebih, kan banyak yang bilang harus mendekatkan diri sama Allah gitu supaya nggak kayak gitu-gitu gitu, supaya nggak keganggu sama gitu-gitu. Jujur dalam kasus aku bukan itu. Dalam kasus aku tuh lebih ke ini seumur hidup gue bakalan ngalamin ini gitu, seumur hidup bakalan, cuman keputusannya ada di aku. Alhamdulillah aja keputusannya ada di aku, apakah aku mau menanggapi atau enggak, apakah aku mau membuka jalan atau enggak gitu. Dan sampai sekarang juga nggak pernah yang misalkan ya kayak kakakku tiba-tiba masukin siapa, masuk siapa, itu enggak. Jadi dia hanya memilih aku untuk jadi media, yang dimana dia juga pakai izin aku, nggak yang sembarangan just masuk gitu. Jadi aku masih megang sampai sekarang. Balik lagi, aku menjaga emosi aku, menjaga mentality aku, menjaga orang-orang di sekitar, karena sekarang jujur aja sejak aku hamil tuh aku agak sensitif. Jadi ya mungkin bawaan kali ya, aku nggak tahu, ya karena kan waktu yang kondisi biasa-biasa aja, cewek kan kalau lagi hamil memang lebih sensitif. kayak kondisi pas aku hamil dia juga jadi lebih sensitif gitu. Cuman pas sama dia mah aku masih urakan banget gitu, jadi masih bodo amat gitu, masih main apa segala macem. Kalau kondisi yang sekarang lebih ngerti, lebih paham, udah lebih dewasa juga, jadi lebih kayak menahan diri aja untuk nggak terlalu macet. Sudah matang gitu. ya? Sudah Matang. banget, Mature. banget. Jadi Kalau dibilang berumur kan nggak enak. iya Jadi matang aja. mateng. Tapi Kalau emang bener. biar agak mature. Mecha. Jadi lebih kayak apa-apa ditahan, apa waktu dia tuh masih emosi tuh, pokoknya macam-macam. Tempat sampah aman. Kalau yang ini lebih ke nahan, lebih ke gitu, lebih ke bisa kalau udah mulai capek
udahlah, udah mulai capek, udah bisa megang kendali gitu, lebih bisa kayak lebih sensitif, jadi nggak mau ketemu sama orang ini, nggak mau ketemu sama orang ini, sama si ini juga masa ini. Jadi kayak kemarin dihubungin Lita aja, ya Lita aja gitu, di saat ada yang lain yang WA, ketemu nggak dibales gitu, cuman Lita doang gitu, ya udah yuk gitu. Jadi nggak pengen aja, jadi bener-bener nggak mau sampai nggak banyak yang tahu kalau aku hamil. Orang-orang taunya aku ngasih kista, teman-teman aku kebanyakan masih taunya aku kista. Kayak aku dulu, aku asli itu kan introvert banget, yang nutupin diri banget, nggak mau cerita, nggak mau ngomong, nggak mau share. Beda sama pas aku hamil dia tuh kayak kakak aku banget gitu, yang Waktu hamil Rai itu, dia tuh pokoknya harus ada temen. harus ada. Kakak aku itu suka rapih, jadi dia senang rapih, dia tuh harus rapih. Ke sekolah juga dulu dia rapih, sepatunya tuh rapih. Wah, jadi pas zaman aku hamil dia rapih banget gitu. Aku tuh wah cantik banget, rambut diikat, cewek aja gitu. Maksudnya pakaian tuh harus rapi, sepatu harus bersih, terus punya harus bagus gitu. Kalau sekarang Kalau sekarang tuh kayak bodo amat. Itu tuh Tahu nggak? aku Beberapa bulan yang lalu aja dia tuh masih cantik banget, maksudnya tuh dandan apa segala macam. Kayak pas tadi, oh tumben banget. iya, dan aku tuh nggak pernah keluar ikat rambut karena aku sangat-sangat seneng dengan rambut terurai. aku yang bagus gitu loh, yang asimetris potongannya gitu kan. Karena itu aku menyeleneh, orangnya suka gitu, yang aneh. Tapi sekarang tuh nggak kayak, terus aku sampai ngomong yang sama, penting nyaman, simple ya, aja ya. dan balik lagi ke aku yang awal yang nggak tahu dandan. Karena jujur aku bisa dandan tuh dia yang pertama ngajarin aku dandan dulu. Aku juga diajarin dandan sama dia. Jangan Pak. Oh jangan ya? Jangan dong. Aku tuh tapi jujur aku sampai bilang sama dia, tadi mau kesini tuh kayak, ih aneh banget ya aku, kenapa? Aku ngerasa kok kayak aku dandan tapi aneh banget sih muka aku. Jadi balik lagi ke aku yang awal, yang pakaian ngasal, yang aku nggak bisa dandan, yang bodo amat. Sampai detik ini kalau misalnya pertanyaannya masih terasa, masih ngalamin, masih banget gitu. Dan ya buat aku sih bersyukur aja, maksudnya dengan aku punya ada yang menjaga aku, ada yang melindungi aku gitu ya, aku fine-fine aja gitu maksudnya. Walaupun ada hal-hal yang aku tahu ini nggak baik, Masih ada keraguan juga mungkin ya. masih ada, cuman aku masih bisa udahlah, lillahi ta'ala, bismillah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Jadi intinya sini semua juga kan terjadi Yes. karena pasti ada alasannya, bener nggak? Kayak ceritanya dari Al ini, semua yang terjadi dari awal kejadian mati suri sampai Sekarang. terakhir, Oh. ya kan? Sampai terakhir yang kejadian akhirnya dikasih Gift nih. hadiahnya ada istimewa nih. sesuatu yang nggak diduga-duga kan, gitu sebetulnya kan. Tapi akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan buat anak sendiri gitu. Amin, insya Allah. Karena kita juga nggak tahu kan maksudnya hal-hal yang kayak gitu. Banyak orang yang mungkin nyalahgunain, banyak orang yang mungkin memanfaatkan kelebihan itu. Kalau buat aku pribadi sih, aku tahu dampaknya gitu, dan memang pada dasarnya aku bukan orang yang mencari manfaat dari situ. Makanya kalau misalkan kalau bukan Lita mungkin aku nggak akan mau, karena biasanya kalau sharing-sharing kayak gini tuh ujung-ujungnya pasti akan ada mediasi, ngobrol dan lain-lain, menjadi median untuk ngobrol dan lain-lain, terus berbagi sama yang begitu. Kalau orang lain mungkin aku belum mau, mungkin aku tidak akan mau, karena buat aku itu pribadi, itu kan bukan pegangan, tapi itu kan ada hubungan juga sama aku gitu secara pribadi. Jadi lebih aku keep, makanya nggak banyak orang yang aku kasih tahu. Bahkan suami pun setelah nikah tuh aku baru kasih tahu gitu. Walaupun kejadian sebelum nikah tuh aku masih sahabatan sama dia, juga pernah kejadian aku dimasukin Kasian. sama beberapa gitu. Kasihan suami. Iya, kasihan banget. Jadi pernah aku dimasukin sama beberapa sampai suami aku tuh waktu masih jadi teman tuh kayak,
kenapa sih nih orang gitu, karena aku dimasukin sering banget sama banyak banget gitu. Gimana kalau misalnya kita buka biro jasa mediasi? Kayaknya laku deh sekarang buka biro jasa kayak gitu. Sekarang lagi lumayan cuan lah, Lagi cuan. hits banget. Aduh, tapi gak bener, maksudnya ya buat aku sih ini enggak sih dengan maksudnya kamu udah ngalamin si mati suri ini kayak sama Allah tadi kasih kesempatan kedua gitu. iya, tapi tidak seserem orang lain ya, maksudnya kalau dengar cerita-cerita orang yang ngalamin hal yang sama kan mungkin mereka tuh kayak yang serem banget lah, atau misalkan mereka bisa memprediksi masa depan lah apa segala macam. Kalau Tentu itu serem. tidak di aku. Tentu serem menurut orang lain karena ada cerita yang mati suri keluarnya dari kuburan. Iya, Oh iya. Nah, itu serem. Kayak zombie banget. Ya itu zombie banget. Ya gua aja kagak keluar dari kuburan dibilang zombie ya. Tapi gak bener, maksudnya kalau aku tidak alhamdulillah nggak dikasih sampai yang serem-serem. Yang paling serem justru yang pas di Banten itu sih horor menurut aku ya. Karena itu real banget, aku melihat itu tuh cuman sebagian yang aku ceritain, karena kalau aku ceritain Ini yang bakal lain-lain episode. ntar panjang gitu. Sebenarnya masih banyak di perjalanan itu tuh masih banyak hal-hal yang lebih kacau, cuman in the end sih gitu alhamdulillah masih kehandle lah gitu. Apalagi sekarang makin matang. Luar biasa amazingnya. Kamu punya pesan nggak buat teman-teman di rumah, entah apapun ya, maksudnya kayak yang pernah ngalamin seperti kamu gitu atau enggak, kayak gimana gitu berkomunikasi sama yang kayak gitu, biar ya balik lagi kan kita katanya serem, bener nggak sih serem, atau nggak usah takut deh sama yang kayak gitu. Kasih pesan-pesan dong buat teman-teman di rumah. Intinya sih kalau misalkan yang kayak gitu tuh kalau nggak punya bekal atau nggak punya Dasar lah, fondasi ya. nggak usah. Dan menurut aku kan sekarang banyak tuh yang pengen ada buat apa ya namanya, buat penjagaan lah apa Pengen ya, tidak pengen. perlu Nyari ya. nggak usah, karena dampaknya tuh ke badan kita, dan itu kerasa sama aku ripuh banget di usia aku sekarang tuh udah kayak rempong banget. Satu, kedua, kalaupun ternyata kita ada di antara temen-temen yang mungkin ngalamin, bisa ngeliat atau apa ya, dikasih Dikasih gift lah, ya. gift gitu, jangan dimanfaatkan gitu, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Dan saran aku ya, walaupun sekarang orang-orang terbiasa atau normal dengan hal-hal yang mistis atau sudah mulai menerima dan terbuka, kalau kita bisa jangan ngasih tahu gitu. Kalau aku mah gitu, karena aku kadang-kadang suka agak-agak miris ketika anak-anak muda-muda gitu ya, anak-anak ABG yang gue bisa melihat itu, itu tuh jangan, karena kita nggak tahu gitu ke depannya akan gimana. Mendingan ya disimpan buat diri kita sendiri, jangan terlalu pikirin. Kalau halnya agak-agak nyeremin, mungkin bisa bisa coba dikonsultasiin sama yang lebih bisa Sharing, gitu, ya? sharing gitu, supaya nggak ngeganggu, karena gimana pun juga hidup kita, alam kita sama mereka beda gitu. Share kepada orang yang lebih tepat, Jangan yang lebih juga memahami gitu. nggak usah Jangan sampai salah jalan juga nggak ya. usah dicerita-ceritain, nggak usah nanti akhirnya dijadiin apa-apa gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang memiliki gift itu terus banyak nerima nyinyiran nih dari teman-teman yang lain, nggak percaya nih, gimana tuh cara ngadepinnya? Dari pengalaman aku, di awal aku sampai akhirnya mengisolasi diri karena aku ngerasa kayak kok gue aneh sendiri, atau orang-orang jauhin aku dan lain-lain, diomong-omongin, dihujat, bla bla bla. Cuman kalau sekarang sih lebih ke jangan terbuka aja gitu. Kalaupun ada orang yang tahu, misalkan udah terlanjur kita ceritain atau udah terlanjur kita terbuka sama orang, mau itu teman, saudara atau siapapun, terus kita dinyinyirin, tutup telinga aja sudah gitu, dan tidak perlu diperpanjang. Kalau buat aku sih akhirnya aku jadi menjalani hidup aku aja sekarang gitu, dan menjauhi orang-orang itu gitu, karena ya nggak sehat ke kita. Karena kan dalam kondisi kita dapet hadiah ini ya, dapet gift ini tuh kita kan berperang dengan Iya, kayak gitu mental ya. loh sebenarnya gitu. Karena orang lain lihat normal, kalau kita lihat macem-macem gitu, kita bisa ngalamin yang Mereka hal-hal kan aneh. berpikir logik, sedangkan Iya. kita kan mau ngejelasin itu di luar logik Susah, jadi kayak bener-bener ini tuh ini aja tuh udah ngeganggu mental banget. Jadi jangan sampai menambah
yang lain. Kalau perlu sih kayak aku aja, karena sekarang aku lebih nyaman dengan circle pertemanan aku yang kecil dan nggak terlalu banyak ketemu orang. Lebih banyakin waktu sama keluarga dan ya udah gitu, jadi gitu aja. Omongan orang pasti ada yang Ya, pro kontra. Netizen. Netizen. Netizen selalu benar, biasa. Ya, bener-bener gitu. Jadi udahlah, slow Jadi aja. memang yang namanya sesuatu hal yang gaib itu tidak akan pernah bisa dibuktikan. Iya, gitu. betul. Nggak ada batasnya ya. Kalau sains kan jelas pembuktiannya, tapi kalau misalnya ini udah di luar nalar, jadi nggak bisa kita buktiin apapun Iya. juga. Kalau misalkan bisa dibuktikan, berarti itu udah bukan hal gaib lagi. Iya. Ya, bener. Bener nggak? Bener. Betul. Benar banget. Oke. Wah, panjang banget, gila Iya kita dong. ngobrol. Ini babynya sudah sampai banget. Iya, sepeda bobo. Di Nina boboin sama kita didongengin. Emang alhamdulillah banget ya. luar biasa kalau misalkan ngobrol-ngobrol bareng sama penyiar radio, Iya. nggak bisa berhenti Nggak bisa ngomongnya. Detail. Ceritanya detail banget. Maaf loh ya. Ya makasih juga buat ngobrol-ngobrol seru. Ya udah lama juga nggak aku Ngobrol kayak gini. ngobrol kayak gini ya Malita Udah, juga. ya. Dan emang aku tidak pernah mau menceritakan. Tapi nggak apa-apa nih, di-share seluruh dunia. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya apapun itu juga nanti tanggapan orang kan itu hanya tanggapan orang toh. Yang merasakan, yang tahu hanya aku gitu, dan mungkin beberapa orang yang memang ngalamin langsung, salah satunya Lita. Jadi intinya sih akhirnya cerita lah ya gitu. Akhirnya setelah bertahun-tahun aku Iya, simpen. betul sekali. Makasih banget ya udah mampir di ngobatin katanya serem nih. Jauh-jauh nih datang ke sini kan. Iya. Kita nggak lupa juga terima kasih banget buat Sushi Nomori nih. Oh iya, ini. Kopi Makasih juga. ya, Kopi kohi, Iya. susu, super kohi susu. Iya. Udah lama nggak minum kopi. Kopi Enak. kayak Endus. Terus buat teman-teman yang kalau misalkan mau kesini, ayo dong kesini. Ada banyak ini juga sekarang lagi ada promo yang aku tahu sih ada 25K katanya tuh. Nah itu apa aja sih di sini? Kan mursidah banget Iya, ya kalau buat cuma kantong 25.000 gitu. doang ya. Iya, makanya coba dia datang ke sini. Terus Instagramable juga buat anak-anak muda, buat foto-foto segala macem kan Iya. secara ya sekarang. Atau TikTokan, titik, tuk gitu kan, kayak gitu. Boleh banget datang ke sini ya. Buran. Oke. Jangan lupa dikepoin Instagram dari Sushi Nomori juga dan Kopi Kohi ya. Ya. Terus nanti kita kasih juga nanti Instagramnya Kakak Alex. Oke? Di sini nih. Oke. Dan jangan lupa subscribe, Ya, subscribe, like, Komen komen, dan share YouTube channel. katanya serem. Nah, Jangan lupa IG-nya juga katanya serem ya. Oke, saya Lita saya Bobby dan akses pagi. dan Ada Riley. Sudah tidur. oke kita semua pamit ya. ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Capek. Guys, bentar ini ada yang kelupaan. Kalian Aduh, apa nih? Oh iya itu, bentar. Apaan tuh, Ini Lid? ada oleh-oleh dari Sushi Nomori sama Kopi Kohi buat Kakak Ala. Oh, What is that? Voucher, jeng. Buat Kakak Ala dikasihnya banyak sekali. Coba Oh ya ampun. dilihatin ke kamera. Terima gaji. Terima kasih. Tahu aja aku sudah pensiun. Ya ampun, ini sangat berguna dalam kondisi pandemi. Bantuan seperti ini, seperti BLT. Terima kasih. Terus kalau buat dia. BLT apaan? Buat pemerintahan Sushi Nomori sama Kopi Kohi. Ya kan jangan Oh ya. Buat pemerintahan dari Sushi Nomori dan Kopi Kohi, dan juga cenah serem, Cenas Cenah terus. serem katanya serem. cenah gitu. Percuma. Ya makasih, oh my god, ini aku Terharu nggak? banget. Aku tuh Udah, cut, nggak akan selesai. Kita nggak akan pulang. Dadah. Dadah. Udah dibahas ya.